Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wisnu Satria Agung dengan NIM 130 122 3456 dari kelas IF4601 PJJ. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal ujian tengah semester mata kuliah implementasi perangkat lunak. Untuk soal nomor 1A, seorang mahasiswa tugas akhir memutuskan untuk tidak perlu melakukan perencanaan, juga tidak perlu memonitor pekerjaan pembuatan perangkat lunak tugas akhirnya. Setuju atau tidak setuju Anda terhadap sikap mahasiswa tersebut? Apa saran Anda terhadap beliau? Jelaskan. Dari saya tidak setuju dengan keputusan yang diambil mahasiswa tersebut, karena tanpa adanya perencanaan dan pemantauan proyek bisa jadi berantakan, dan hasilnya jadi tidak sesuai ekspektasi. Dalam proyek pengembangan perangkat lunak, perencanaan itu penting untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan, kapan harus dilakukan, dan bagaimana mencapainya. Jadi tanpa adanya perencanaan ataupun monitoring, proyek yang dilakukan itu seringkali terjadi kegagalan ataupun tidak sesuai dengan ekspektasi dan deadline atau target. Saran dari saya, mahasiswa tersebut sebaiknya membuat rencana kerja yang jelas dan melakukan pemantauan secara berkala. Hal ini bisa membantu progres proyek yang dilakukan tuh lebih cepat dan lebih tertata, serta bisa mencapai target yang ditentukan. Untuk nomor 1B, di sini terdapat dua workspace yang sedang berinteraksi dengan sebuah version manajemen sistem. Untuk soal yang A, apa arti check-in dan check-out? Arti check-in adalah menyimpan atau mengupload perubahan ke dalam sistem version management system atau VMS. Sedangkan check-out adalah mengambil atau mendownload versi terbaru dari code tersebut. Untuk VMS-nya sendiri itu terdapat beberapa contoh yang seringkali dipakai di dunia umum, yaitu ada GitHub, GitLab maupun Bitbucket. Dan untuk proses check-in dan check-out ini biasa disebut dengan push ataupun pull. Selanjutnya penamaan menurut Anda apa arti pemberian nama modul A1.1, B1.1, dan C.1.1 di VMS? Penamaan modul program seperti A1.1 dan seterusnya itu biasanya menggambarkan untuk versi dari modul itu sendiri, di mana A, B, dan C itu mungkin sebuah modul yang berbeda dan angka di belakangnya itu merupakan versioningnya. Hal ini dilakukan untuk mempermudah kita mengetahui perubahan apa saja yang sudah terjadi sebelumnya gitu. Untuk yang C, apa makna di workspace Alice ada modul C dan di Bob ada modul C? Mengapa bisa sama? Apa yang perlu dilakukan VMS ketika perubahan modul C dari Alice atau dari Bob? Jika modul C ada di workspace Alice dan Bob, ini artinya mereka sedang mengerjakan modul yang sama. Di mana hal ini bisa terjadi mungkin dikarenakan Alice dan Bob sedang mengerjakan fitur yang berbeda dalam satu modul yang sama. Saat salah satu dari mereka melakukan perubahan dan di check-in, VMS perlu memastikan perubahan dari Alice dan Bob tidak bertabrakan. Jika ada konflik, biasanya VMS akan memunculkan peringatan dan meminta mereka untuk menyelesaikannya terlebih dahulu. Untuk soal selanjutnya ada soal 2A. Di sini diketahui DFD suatu modul matematika siswa SMP. Yang pertama, user menginputkan tinggi dan jari-jari, lalu program akan memvalidasi input. Jika itu adalah jari-jari, program akan menghitung luas lingkaran. Dan jika itu adalah tinggi serta jari-jari, program akan menghitung luas persegi panjang dan hitung luas permukaan tabung. Untuk contoh program yang saya buat, di sini terdapat sebuah halaman di mana terdapat inputan jari-jari dan juga tinggi. Untuk tingginya sendiri itu merupakan opsional. Dan jika user hanya menginputkan jari-jari kemudian klik tombol hitung luas, maka program akan otomatis menghitung luas dari lingkaran. Dan jika user menginputkan jari-jari serta tinggi, maka program akan otomatis menghitung luas lingkaran, persegi panjang, dan juga permukaan tabung. Untuk soal yang B, buatkan kodenya dengan bahasa pemrograman yang Anda kuasai.
Di sini saya membuat tampilan UI di atas menggunakan bahasa pemrograman Python. Untuk library sendiri yang saya gunakan di sini ada library Tkinter untuk membuat UI-nya serta message box. Oke, untuk dari sisi code-nya sendiri di sini terdapat satu function yaitu hitung luas. Untuk cara kerja dari function ini sendiri pertama dia akan mengambil nilai inputan dulu dari user ke dalam variabel jari-jari dan juga tinggi. Lalu terdapat sebuah if else untuk mengecek jika hanya jari-jari saja yang dimasukkan, maka program akan menghitung luas lingkaran menggunakan rumus yang sudah didefinisikan dan akan menampilkan sebuah message box berupa hasil dari perhitungannya. Dan jika pengguna menginputkan jari-jari dan juga tinggi, maka program akan mengeluarkan output berupa luas dari lingkaran, persegi panjang, dan juga permukaan tabung. Oke, ini juga ada tambahan untuk mencegah terjadinya error jika inputan yang dimasukkan user tidak valid, atau untuk di sini case-nya user tidak menginputkan jari-jari maupun tinggi, maka akan menampilkan pesan message box error dengan message-nya itu masukkan nilai jari-jari atau nilai inputan yang valid. Oke. Terus untuk soal nomor 2B, diketahui diagram ER dari aplikasi layanan penumpang sebagai berikut. Soal yang A, buat rancangan 3 tampilan UI aplikasinya, 1 form untuk customer, driver, dan juga admin. Oke, di sini untuk yang A sendiri, saya di sini mempunyai homepage dengan nama Ride Hailing System. Di homepage ini terdapat 3 menu, yaitu Customer Interface, Driver Interface, dan juga Admin Interface. Untuk customer page-nya di sini ada tampilan customer booking form, di mana customer bisa melakukan booking atau pemesanan driver dengan menginputkan nama, nomor telepon, titik jemput, dan juga titik antarnya, serta tanggalnya. Kemudian user tinggal klik tombol book ride. Oke, untuk selanjutnya ada driver page, di mana ini merupakan dashboard dari driver. Di sini terdapat tampilan informasi driver ID-nya, serta driver juga bisa mengubah statusnya. Ada available, on ride, dan juga offline. Untuk di bawahnya sendiri ada current status atau current information, ada informasi tentang customer yang sedang diambil, lalu pick up atau titik jemput yang harus dipenuhi, dan juga destination yang harus destination customer yang harus diantar. Jika sedang dalam pemesanan dan sudah selesai mengantarkan, maka driver bisa klik tombol complete ride. Oke, untuk yang terakhir di sini ada admin page. Untuk admin control panel sendiri ada informasi umum tentang aplikasi, yaitu ada total driver, ada active riders, dan juga total customer-nya. Oke, untuk admin sendiri mempunyai beberapa menu, yaitu ada manage driver, manage area, view report, system setting, dan juga button untuk kembali ke menu utama. Oke, untuk soal yang B, apakah sudah cukup atributnya? Jika belum, tambahkan pada relasi di atas atau bahkan relasi baru. Berikut atributnya yang menurut Anda kurang. Gunakan SQL untuk membuat setidaknya 3 tabel di atas. Oke, di sini saya memiliki query SQL untuk membuat setidaknya 3 tabel di atas. Yang pertama ada create database dulu, yaitu database ride hailing. Kemudian untuk tabel-tabelnya sendiri, di sini yang pertama ada create driver tabel. Untuk tabel driver sendiri memiliki atribut driver ID yang berguna sebagai primary key juga. Ada name, phone, status yang bertipe enum atau sebuah pilihan. Ada 3 pilihan di sini, ada available, online, dan offline. Dan nilai defaultnya adalah offline. Kemudian ada rating yang bertipe desimal atau double. Dan ada created at sebagai timestamp untuk informasi kapan data dibuat. Oke, selanjutnya ada tabel customer dengan atribut customer ID sebagai primary key, name, phone, dan juga created at.
kemudian ada table cars dengan atribut car ID, plate number, status, ada aktif dan inaktif, dan created at. Table cars sendiri juga berelasi dengan table driver menggunakan foreign key driver ID. Oke. Kemudian ada tabel area dengan atribut area ID sebagai primary key, name, status, dan juga created at. Lalu terakhir ada table rights, ini untuk menampung data history dari pemesanan. Ada right ID, customer ID, driver ID, pickup location, destination, pickup time, dan juga completion time. Selanjutnya ada statusnya juga, yaitu requested, accepted, ongoing, completed, cancelled, dan default dari nilai statusnya adalah requested. Oke, kemudian tabel rights ini juga berelasi dengan tabel customer, di mana menggunakan foreign key customer ID untuk menghubungkan tabelnya, dan juga berelasi dengan tabel driver menggunakan atribut driver ID. Oke, untuk yang terakhir, soal nomor 2C, terdapat sebuah sequence diagram dari aplikasi point of sale. Dibuat seperti gambar berikut, melibatkan 3 kelas, order, order detail, dan juga produk. Oke, kalau dari sequence diagramnya sendiri, yang pertama di sini kasir menginputkan barangnya atau set ID, kemudian akan memproses ordernya dan menghitung subtotal dari harga itemnya. Oke, kemudian untuk hasil akhirnya adalah setelah semua itemnya terinput dan dihitung untuk subtotal dari harganya, terakhir akan mencetak dari resip dari pembelanjaannya tadi menggunakan printer. Oke, di sini saya membuat program sederhana berdasarkan sequence diagram point of sales di atas menggunakan bahasa pemrograman Python. Di sini terdapat kelas product, order detail, dan juga kelas order sesuai dengan sequence diagram di atas. Untuk kelas product sendiri memiliki atribut ID produk, nama, dan juga harga, serta memiliki function untuk mengambil harga dari produknya. Kemudian ada kelas order detail, di sini memiliki atribut produk dan juga quantity, lalu memiliki sebuah metode subtotal untuk menghitung subtotal dari produk yang diinputkan. Kemudian ada kelas order yang memiliki atribut details dan juga total, kemudian memiliki metode set ID ini untuk menambahkan produk ke dalam order dengan jumlah tertentu sesuai dengan inputan dari kasirnya. Kemudian ada metode calculate total untuk menghitung total dari item yang sudah diinput, dan juga metode cetak metode cetak struk yang berguna untuk menampilkan hasil akhir struk dari barang-barang yang sudah diproses. Oke, untuk metode get price tadi di sini hanya mereturn self.harga atau mereturn atribut harga dari kelas produk, dan metode subtotal itu hanya mereturn harga dari produknya dikalikan dengan quantity atau jumlahnya. Dan untuk order sendiri memiliki metode set ID, ini berguna untuk menambahkan produk tadi, di mana flow-nya adalah akan memanggil kelas order detail dengan menggunakan parameter produk dan quantity sesuai dengan inputan dari kasir. Lalu akan menambahkan produknya tadi ke dalam array details. Oke, lalu untuk metode calculate total di sini akan menghitung total dari subtotalnya, total dari semua harga yang ada di dalam array details. Kemudian akan mereturn nilainya. Kemudian dicetak struk sendiri, di sini ada output untuk menampilkan teks struk pembelian dan menampilkan semua barang yang sudah diinputkan oleh kasir dan ditampung di dalam variable details tadi. Untuk outputnya sendiri ada nama produk, kuantitinya, harganya, serta subtotalnya berapa.
Kemudian di bawahnya ada nilai total atau jumlah dari keseluruhan harga serta message terima kasih. Oke, untuk simulasi penggunaannya sendiri, di sini saya mendefinisikan dua produk, ada produk 1 dan produk 2 yang akan memanggil kelas produk dengan ID 1 namanya pensil dan juga buku. Kemudian akan mencetak struknya. Oke, ini untuk tampilan outputnya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.